وسلم على آله وصحبه وأزواجه ثم الأرباحه المسلم بهذا الكتاب ولآبائنا وأمهاتنا وإلى كل مسلم مسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه بالدارين آمين. Far'un Fadul Mu'in cabang. nomor pinten Kalau dulu nomor pinten Fadul Mu'in Fadul ini nomor piro ya? 486 iki. Nang terjemahe. Nang gini terus tak buka. Far'un 486. Wis ah. Nggih, pun. Kalau dia udah tak buka. Far'un cabang. Aro dulu utawi wong lanang iku aulali utama biusli rajuli ngedusi mayit lanang. Wong lanang lebih baik memandikan jenazah lanang. Wal mar'atu adapun orang perempuan itu aulalu bagus biusli mar'ati dengan memandikan perempuan yang perempuan. Walahu dan boleh juga bagi orang laki-laki huslu halilatin memandikan istrinya. Halilatin, halatin apa halatin? Nah, halal artinya mungkin anaknya, mungkin apa ibunya tuh. Wali zaujatin dan istrinya. Jadi orang laki-laki boleh mandikan laki-laki, mandikan perempuan, tapi perempuan yang halal. Anaknya, mungkin ibunya, mungkin istrinya sendiri. Seperti Sayyidina Ali itu yang mandikan Siti Fatimah dalam riwayat itu. Siti Fatimah pesen nanti boleh yang lain. La amatin tapi tidak boleh mandikan amat. La amatin tidak seorang amat huslu zaujiha memandikan suaminya amat. Walau nakahat warahu walaupun sudah nikah. Walau nakahat walau sudah nikah sapa amat warahu pada selain rajul zauj. Bila masin dengan tidak menyentuh. Jadi gimana bila masin pakai kos tangan? Bal bilafi hirqatin dengan kos tangan. Ala yadin dipakai di tangan. Fa in khalafa sahal huslu. Kalau tidak seperti itu ya sah-sah saja. Ini aturan baku seperti itu, tapi andai kata tidak ono wong sedina wadon sing dusi terpaksa lanang-lanang atau kono lanang sing dusi wadon ya terpaksa sah-sah saja. Jadi itu yang baku begitu aturannya. Fa ilam yahdur illa ajnabiyun fil mar'ati aw ajnabiyatun fil rajuli yumamul maitu. Wa ilam yahdur apabila tidak hadir illa ajnabiyun kecuali orang laki-laki yang bukan mahram fil mar'ati dalam jenazah perempuan aw ajnabiyatun atau perempuan lain firajuli dalam jenazah laki-laki yumamul mayitu maka ditayamumi mayitnya. Iki seperti ini. Dan tadi kok ala yazim fa in khalafa sohal husu. Tadi yang saya baca ya, laki-laki lebih cepat memandikan mayat laki-laki. Begitupun sebaliknya mayat wanita dimandikan oleh wanita.
suami boleh memandikan mayat istrinya dan istri yang tidak termasuk amat hamba perempuan yang telah boleh memandikan mayat suaminya walaupun ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa menyentuh kulit melainkan menggunakan kaos tangan. Kalau menyalahi yang demikian itu sah memandikannya sebab yang demikian itu sunnah saja. Jadi masalah sunnah itu masalah ini loh pakai kaos tangan. Tapi kalau mandikannya ini fa'ilam yahdur andai kata tidak datang ila ajnabiyun kecuali orang asing bukan saudara bukan suami fil mar'ati dalam mayat perempuan atau ajnabiyatun atau yang datang itu perempuan orang perempuan firrojuli di dalam jenazah laki-laki yumamu maka ditayamumi sopo lama itu mayit. Jadi kalau tidak ada orang laki-laki kalau adanya laki-laki perempuan kok ditayamumi? Lah tayamum kan di mek juga sama orang laki-laki. Ya, di mek kan hanya muka tangannya. Tapi kalau mandi kan di mek semua. Jadi tidak boleh laki-laki mandikan perempuan atau perempuan mandi laki tidak boleh karena sekarang gerayang-gerayang ngalor ngidul. Kalau tayamum kan hanya mukanya sama tangan. Naam, ya. Lahuma bagi keduanya laki-laki dan perempuan huslu man la yustaha min sabiyin aw sabiyatin lihillin nazri kulin wa masihi. Boleh juga laki-laki dan perempuan tadi memandikan orang lain tapi yang man la yustaha min sabiyin anak laki-laki yang belum balik lah namanya. Perempuan boleh mandikan anak laki-laki yang masih kecil. Orang laki-laki juga boleh mandikan perempuan yang masih kecil. Belum sing durung iso macak. Arep bocah cilik wis iso macak wis paling wis kat iku. Lihil nazrin min nazri kulin karena waktu hidupnya boleh dilihat. Wa masih dan boleh tidak salaman. Jadi anak kecil yang masih bisa dicium, masih bisa didiwit, digoda orang lanang, boleh itu waktu mati dimandikan. Tapi kalau sudah anak kecil yang sudah tidak boleh dicium-cium ya tidak boleh. Wa aula rijali bihi dan yang paling baik itu orang-orang laki-laki untuk memandikannya tadi aulahum bisolati aulahum bisolati kama yati wa aula rijali dan aula rijali dan paling utamanya orang laki-laki dengan tadi iman lagi tadi. Aula ya. Iya. Aula atau tidak? Aula lebih utama. Aulahum. Oh, aula lebih utama. Aulahum mereka bisolati untuk imami sholat, menyolati jenazah. Kama yati nanti akan diterangkan berikutnya. Udah. Sekarang mengkafani mayat. Itu durung tahu praktek. Ning aku ngaju tahu aku. Ning ngafani durung tahu aku. Durung bisa ngafani. Cukup pinter kali.
memandikan kan dia lagi bapaknya lagi Mbah Ilyas aku mandikan. Ikut mandikan. Batak finihi bisatiri auratin muhtalifatin bizukurati wal unusati dunarikti. Batak finihi dan mengafani jenazah bisatiri auratin dengan menutup aurat. Muhtalifatin yang berbeda bizukuri wal unusa untuk laki-laki dan wanita. Jadi menutupi aurat laki-laki ya sampai lutut, rukbah, surah sampai rukbah ya, dari pusar sampai lutut. Nah, tapi kalau perempuan kan semuanya unusa. Dunarikti bukan budak wal kuryah dan orang merdeka. Jadi ada budak itu meskipun perempuan hanya bena surah warubah gitu. Jadi waktu kafannya juga boleh, anunya begitu. Yang wajib itu pokoknya nutup aurat. Laki-laki pendek auratnya, artinya kafannya ringkas sedikit. Perempuan mesti semuanya. Saya nomor arti walau amatan maya suruh walau jiwa kafen. Maka wajib di dalam jenazah perempuan walau amatan, walaupun jenazahnya itu perempuan amat, maya suruh walau wajib semua ditutup selain muka, wal kafeni dan dua telapak tangan kayak rukuan kayak. Jadi ternyata orang perempuan dan amat sama saja kafannya itu. Kalau laki-laki boleh surah warubah. Kafir rajuli ma yasuru ma bena surah warubah. Di dalam laki kafannya itu boleh antara pusat dan dengkul. Wal iktifa dan menganggap cukup bisa diri aurati dengan menutup aurat. Tuh, orang laki-laki cukup menutup aurat begitu. Wa masahahu Nawawi seperti yang sudah disahihkan oleh Imam Nawawi fi ansari kutubihi dalam kebanyakan kitab-kitabnya Imam Nawawi. Karena qalahu al-aksarin dan Imam Nawawi juga mengambil pendapat itu dari ulama banyak. Li'annahu haqqun lillahi ta'ala, karena ma'yasturu tadi menutupi kafan tadi itu haqqun lillahi, haknya Allah. Jadi orang itu harus tutup auratnya, itu haqqullah, haqqun lillahi, wajiban pada Allah, itu wajiban. Nah ya, jadi kesimpulannya orang laki-laki itu kafannya yang wajib itu hanya mulai pusar sampai dengkul. Pusarnya ditutup, dengkulnya ditutup. Nah, artinya segitu batasnya. Ifak. Kalau perempuan walaupun amat harus ditutup semua. Waqala akhuruna, nah ini lagi-lagi pendapat yang lain lagi. Waqala dan berkata akhuruna, ulama yang lain selain Imam Nawawi dan tadi akhar ini tadi. Menurut ulama yang lain lagi wajib apa satu jami'il badan walau rajulan, menutup semua badan walaupun orang laki-laki, seperti yang kita biasa melihat di sini. Itu kan orang laki-laki ditutup mana pocong, kali ini telur sudah sesi kile gitu. Jadi rapat seperti itu dapat selain Imam Nawawi. Jadi akhirnya wajib satu jami'il badani walau rajulan, walaupun itu orang laki-laki. Jadi laki-laki perempuan sama dalam memberikan kafan. Jadi kafannya kafan itu
sama. Kalau menurut pendapat ini sama ya seperti yang sudah berjalan di Indonesia ini dan di dunia semuanya begitu. Meskipun tapi walil gharimi ya Mas. Walil gharimi tapi bagi orang yang banyak utang man uzaid ala satiri kulli badani la zaid ala sa'il aurah tidak aku tidak amrihi. Jadi orang yang diutang itu orang yang gharim kan mayitnya gharim banyak utangnya. Itu orang yang diutang itu boleh mencegah. Ini tutupnya anu saja sedikit saja, yang sisanya untuk nyaur. Tapi yang nggak ono lah, nggak ono masuk nyaur utang piro, nyaur ngono. Ikan namanya pikir ya begini ini. Baik luar ini dan untuk jenazah yang banyak utangnya man uzaid dilarang memperpanjang ala sa'iri kulil badani ditutup semua badan lazail ala sa'il aurah tapi tidak apa-apa kalau hanya melebihi dari auratnya apa-apa li'akadu amrihi supaya amar tadi itu terpenuhi wa qanihi haqqan lil mayyit dan itu adalah hak bagi mayit bin nisbah lil ulama'i kalau dinisbahkan kepada yang mengutangkan. Jadi kamarnya ya sing utangnya dijaluk halal ngono ae mari kafir. Nah, sudah sekarang sempurnanya gimana? Jadi kita sudah tahu wajibnya. Sekarang sempurnanya. Wa akmaluhu lizakari salah satun. Ya ummu kulun minha al-bajana. Wa akmaluhu adapun sempurnanya kafan lizakari untuk orang jenazah laki-laki itu salah satu 3 lembar. Jadi kalau memberi kafan orang laki-laki itu 3 lembar. Ya umum yang merata kulun semuanya. Jadi semua 3 lembar itu panjangnya sama, anunya sama. Ya umum kulun minha al-badana tidak tutupi badan semua. Tapi wajaza dan diperbolehkan pula ayu jada ditambah lagi tahta di bawahnya yang 3 lembar tadi komisun gamis wa imamatun dan serban. Tapi tambah gamis dulu, jadi pertama jenazahnya pakai gamis dulu, baru serban, baru kafan 3 lembar. Wal unsa izarun dan orang perempuan ditambahi izar, tape, wa komisun dan gamis, wa khimarun dan kudung. Salama apa tuh? Salama Pak Tani. Pak lama ya. Falah ya. Salah apa? Nomor 2 lapis. Falah Patani. Ya. Lafa patan. Falafa patan. Lafa patan. Falafa Fatani. Oh. Ya. Falafa Fatani ya. Iya. 2 lapis itu maksudnya. Iya. 2 lapis kain, jadi ditambah lagi 2 lapis, jadi 5 malian. Ya. Jadi orang perempuan ini ditambahi lagi. Sudah ada khimarnya, sudah ada kamisnya, sudah ada tadi 3 lembar, tambah 2 lapis lagi, jadi 5 lapis. Wayuk fanul mayitu dan dikafani opo al mayitu mayit bima lahu rubuhu hayan. Dikafani mayit dengan sesuatu yang biasa dipakai ketika hidup.
Jadi boleh ya pakai pakaiannya yang biasa dipakai ke masjid itu dipakaikan. Saya justru maka diperbolehkan harirun sutra untuk perempuan nih. Kalau Za'farun dan yang dicat dengan Za'faron lil mar'ati untuk perempuan. Wasodgi dan jadi ada orang perempuan biasanya pakai itu pakaiannya pakaiannya itu sutra. Saya sutra itu juga wakno buka popong. Anak kecil juga pakai sutra, pakai wakno bisa. Tapi ma'al karoha. Kalau sobi ma'al karoha. Kalau perempuan kan enggak. Ada dan anak-anak, tetapi hal itu makruh. Memang terlalu mahal kalau kain kafan pakai sutra mahal, lebih baik dijual untuk sedekah. Wa mahalu tajhihi wa tirka. Wa mahalu tajhihi at-tirkatu illa zaujatan. Khadimaha fala zaujin waliyin alaihi nafaqatuhuma. Wa mahalu tajhiz persiapan orang mati itu tajhiz. Aku mikir mahalu tajhiz dan tempatnya tajhiz maksudnya itu biaya pengurusan mayat namanya tajhiz. Bagaimana dari mana pengambilan biaya untuk mengurus ini? Mahal dari atir itu warisannya tirkah ya. Tirkah itu apa? Tirkah itu harta warisan yang belum dibagi namanya tirkah. Jadi pokoknya peninggalnya jenazah itu nggak boleh dibagi sebelum untuk pembiayaan kubur ini. Illa zaujatan, kecuali perempuan, istri. Jadi kalau istri nggak usah ambil dari hartanya istri. Wa khotimah dan khotimah istri fa'ala zaujin, maka kewajiban pembiayaan itu pada suami ghaniyin, suami yang mampu, alaihi atasnya nafaqatumah ya, nafkahnya zaujah dan khotimah. Jadi namanya pembiayaan pengurusan cacat bengeknya untuk penguburan itu dari tirkah. Tirkahnya yang mati, tirkahnya orang yang mati. Jadi tirkah itu apa? Tirkah itu barang warisan yang belum dibagi waris, itu namanya tirkah. Baru meninggal kan belum dibagi. Jadi nanti setelah tajhiz, nanti utang-utangnya disauri, wasiat disauri, baru nanti dibagi waris itu. Itu namanya tajhiz. Ila zaujatan wa khodimaha, kecuali istri dan pelayanan istri. Itu pembiayaannya pada suami, kewajiban suami. Nah, itu masalah keuangan untuk membiayai yang kuburan tadi. Fa'ilam yakun lahu tirkatun, kalau mayitnya tidak punya tirkah, tidak punya harta, melarat tono popo nih, malah kayak utangnya, mati malah ninggal utang, ninggal dunia. Fa'alaman alaihi nafaqatuhu, maka kewajiban membiayai tadi kepada orang yang memberikan nafkah padanya, mengkoribin dari kerabatnya. Jadi umpamanya ada anak kecil mati,
Wong kan yo apa-apa arek cilik. Lah sing makani arek cilik ku sapa? Kakak yo kakak iku sing membiayai. Wa sayyidin dan sayyid. Jadi sayyid ini yang memberi nafkah kepada amat. Fa'ala baitil mali kalau tidak ada kerabatnya, tidak ada sayyidnya, maka dikembalikan kepada baitul mal. Yang kewajiban membiayai itu negara. Baitul mal itu negara. Lagi ya jamaah tahlil. Jamaah tahlil urunan kayak ngafani kayak apik juga itu. Engko baitul mal saiki. Enggak ngumpul-ngumpul dhewe yo gak iso. Tapi nanti misalnya kan dibiayai karo karo makom kono. Kalau sing mati iku dikai kafan, dikai macam-macam karo Mbah Samsudin itu. Jadi itu namanya Baitul Mal tuh mestinya, tapi itu semuanya meskipun kaya dikasih semua. Mbah Samsudin loman banget kok. Wong sugih-sugih ya dikai kabeh. Jadi aslinya pembiayaan itu dari tirkah. Kalau tidak ada tirkah ya pada orang yang memberi nafkah jenazah tadi. Wa yahrumu at-takfinu fi jildin, dan haram memberi kafan fi jildin dalam kulit, dengan kulit. Ono kulit sapi mari korban. Orang wong mati dibungkus kalau kulit sapi enggak oleh. In wajada ghairuhu, kalau ada yang lain enggak ada yang lainnya. Lah memang enggak ada perang koyo ono Gaza iku. Mana di kafan niku sakno ribu orang mati, 38.000 yang meninggal sudah sekarang di Gaza itu. Di kafani. Kalau orang Gaza heran, orang kontainer toko Saudi, kalau dibuka sini kafan, bukan dijajan dibeli kafan. Ya negara juga kafan, cuman ya mesra. Ini lagi kelaparan untuk dikirim kafan. Wayah mutahu bidildin in wajada ghairuhu wa kazatin. Demikian pula pakai endut juga haram. Iki wong dilebur ndut bae. Ora sanggo kambing bendut bae. Wal hasis dan suket. Fa'ilam yujad saubun wajib jildun. Kalau tidak ada pakaian maka wajib pakai kulit. Cuma hasisun kemudian pakai rumput. Kalau sudah ada lagi cuma tinun kemudian pakai lumpur. Terpaksa wis lumpur terakhir. Ini sekolah suka dengan lumpur. Bima stadaruhu syekhuna, seperti yang dijelaskan oleh syekhuna. Nah, jadi itu urutannya. Jadi kalau ada pakaian, kalau tidak ada baru kulit, terus pakai daun-daunan, hasis ya. Kemudian habis itu terus lumpur. Lumpur blok, blepot, ben kayak wong kelambinan. Wayah rumu dan haram kita batu syai'in minal Quran, menulis sesuatu dari Quran, wa asma'illahi ta'ala, dan asmanya Allah Ta'ala alal kafani. Jadi kafan itu orang oleh ditulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa tulis ayat kursi, oh kimen setan orang mulu kafan tulis ayat kursi orang oleh. Kali ku apa dipendem nang isor. Dan nang kene nang Masjid Bahri kami ku ana khotib khotbah. Jadi biyen ana wali dikubur nggawa mushaf dene. Ya enggak oleh lah. Wong nulis borane kok digone Quran. Jadi langsung tak ralat kepada kunyami salam tak tumakan. Nanti sampean kalau punya jenazah jangan niru wali itu tadi yang katanya dalam khotib itu dibawa Quran. Wasiat kon digawe Quran dene.
Nanti Quran ditaruh di dalam lemah, kita di atasnya, enggak boleh haram. Kita kan harus Quran di atas kita. Lagu kadung di khotbah kan tak omong lah, uang pada pesen aku mati ya, aku di Quran apa ya lah. Oh, ini Quran tuh orang hiburan. Jadi gue luar, kan dari sinang khotbah gue mawali, jadi semua gue baik sih lah. Lihatnya urusan diri dulu, nomor gue lah. Gue ceritanya bener boral. Nggak ada khotib kayak gue nggak serius. Lalu tiga batang Quran. Jadi ini wasiat jenazah pun Quran. Orang oli wasiat itu sing halal sing orang oli tigaan. Wala baksa dan tidak apa-apa bigita batihi dengan menulis kafan birriqi dengan itu. Nah nulisnya itu kan orang mempan orang Bekasi. Jadi itu saya kursi yang itu. Li anahu la itu karena tidak membekas. Wa afta dan memberi fatwa sahabat Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah fi hurmati sitril janazati bi haririn, haramnya menutupi jenazah dengan harir. Jadi itu apa? Sutra. Walaupun itu jenazah perempuan. Itu menurut Ibnu Salah tidak boleh lagi perempuan bawa harir, tidak boleh. Kama yahrumu tazinu kaitiha bi haririn. Seperti orang perempuan juga haram menghias rumahnya dengan harir. Dipakai boleh, tapi untuk hiasan rumah tangga tidak boleh. Kok dene nganggo sutra enggak boleh. Walaupun yang buat perempuan enggak boleh. Jadi menurut Ibnu Salah, tadi yang di depan kan boleh katanya kalau orang perempuan pakai saya karena ada yang mengharamkan ya. Nah, jadi menulis Al-Quran, menulis asma Allah di dalam kafan itu tidak boleh. Biar putih saja, putih kayak ireng, abang sepampol, harus tulis-tulisi. Wa khalafahu al-jalal Bulkini wa jawazal harir fiha afitifli. Tapi berbeda pendapat Imam Jalaluddin al-Bulkini, boleh orang perempuan pakai sutra, dan anak-anak juga boleh pakai sutra. Wa'ta madu jam'un, dan berpedoman kepada pendapatnya Imam Jalal al-Bulkini tadi, jam'un sebagian ulama ma'anal qiyasal awal serta menggunakan dasar kias, hukum kias. Sudah jam berapa? Jam 10. Menguburkan mayat. Sudah ya? Sudah. Kurang 10 menit. Kurang 10 menit. 10 menit, guys. Wa tasmihi fi isratin tamna'u bada qawmiha ro'ihatan ay zuhuraha wa sabu'an ay nabdahu laha fayaqul mayita. Wa dafnihi fi khufratin, dan mengubur jenazah fi khufratin dalam satu lubang tamna'u, yang lubang tadi bisa mencegah ba'da tomiha, sesudah ditimbun, ihatan, yang bisa mencegah bau busuk. Jadi maksudnya disuruh ditimbun tanah itu, maksudnya dalamnya itu berapa, dalamnya itu kira-kira bagaimana tidak baunya tidak keluar gitu loh. Al-zuhuruha, atau tampaknya ro'ikah ya, sabuan pada binatang buas. Kalau ada harimau kan bisa digali, kalau dikocoker-coker orang mambu kok bisa macan nyoker-nyoker itu pangan itu. Enak jauh atau menggali kuburan
laha payak kulul mayita, maka binatang tadi makan jenazah, makan mayit. Jadi tujuannya mengubur tadi seberapa dalamnya? Dalamnya satu mencegah bau, dua mencegah binatang buas tidak bisa menggali sampai dalam begitu. Tapi di Tanjung Sari tadi saya baru unggul jenazah tadi ya bisa sari itu dangkal itu paling semeter enggak ada. Ya untuk bau mungkin enggak bau. Tapi kalau binatang untungnya enggak ada binatang di sini, enggak ada harimau, enggak ada. Jadi ya aman-aman saja. Di Tanjung Sari itu semua jenazah itu enggak ada yang dalam nguburnya, kadang-kadang cowek-cowek wis banyu betulnya. Itu dikubur di atas air. Jadi padahal menurut yang lazim itu ya ya sejedek lah, setinggi orang berdiri itulah mestinya. Tapi enggak bisa di sini. Apalagi tidak di tempatnya Ahmad Jazuli tadi dimakamkan tanah itu. Itu sudah air tok itu. Jadi boleh menduhur. Padahal ada airnya kan nggak apa-apa. Kalau saya di Kalimantan itu orang kuburannya di rawa, Pak, dipakai apa tuh namanya terbeloknya pakai kayu ulin lah. Terus dipetek nangisor banyu loh, blubuk mengisor dibanduli watu. Ngono wis dipalang-palang bener ora muncul mundur. Jadi kuburan mana kalau kuburan umahe pinandure rawa-rawa, umahe wong Kalimantan kan rawa-rawa. Langka tempat kuburan. Jadi aku tahu melok ngubur jenazah nang kono ya kaya wis dipalang tok mengisor dilesaken wis. Tapi yo ngono iku carane ngubur kaya nang laut ya dicemplungaken to. Wa kharaja bi hufratin wa tuhu biwajil ardi wa yubna alaihi la yamna'u apa itu? Zainika haitsulam yata'adzaril hafra. Wa kharaja dan pengecualiannya dikecualikan dengan kata-kata lubang bi hufratin. Waktuhu meletakkan jenazah tadi di wajil ardi di atasnya bumi. Kemudian setelah di atasnya bumi, wayubna alaihi terus ditimbun di atasnya. Bangun alaihi ma yamna'u zainika. Jadi di atasnya ditaruh tanah dan dibangunkan di atasnya bangunan yang dapat mencegah bau busuk zainika. Haitsulam ya'tazaril hafru sekiranya tidak berbahaya untuk dibongkar orang ya, dapat mencegah bau busuk dan aman dari pembongkaran binatang buas. Sekira tidak sulit menggali tanahnya, maka tidak boleh, kecuali kalau tanahnya lembek atau gembur, misalnya rawa, maka dibolehkan rawa. Rawa kondisi. Jadi gini ya. Jadi intinya orang ngubur jenazah tadi itu biar tidak bau dan tidak dimakan harimau loh. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tanah tidak bisa, ya tanahnya sing mendhuwur. Kalau Ahmad Jazuli ku jadi kuburannya itu palingnya pirang senti ngono, terus mendhuwur sampai
semeter sampai 2 meter tanah di PI foto kewacangannya terus di lah itu maksudnya apa ya, maksudnya biar tidak bau, kemudian tidak diganggu oleh binatang buas. Tapi ada di Turki, saya kan ke Turki kemarin, itu ada kuburannya Kamal Atatürk tuh. Kamal Atatürk itu kuburannya kan dulu waktu mati itu ulama nggak mau nyolati. Jahat banget lah orang Islam. Barang terus dipaksa lah ulama-ulama itu nyolati. Karena adiknya itu baik sih, adiknya dekat dengan ulama-ulama. Tolonglah kakak saya disolati. Barang sudah disolati, dikubur. Atatürk muntah. Dikubur muntah. Muntah itu bumi nih. Kak dokon di bumi juruku jebluk metu maning. Dikubur maning jebluk maning metu maning. Terus akhirnya pusing. Diuruki akhirnya. Karena dhuwur diuruki. Di batu dulu timbun-timbun sampai dhuwur ngono mambune sampai saiki di mambu. Kamal Atatürk itu sampai saiki kuburannya mambu. Tahun berapa? Iya, saiki padahal ditindih beton apa itu jenenge marmer berapa puluh ton ujian dhuwure iku ben kan presiden kan jadi kan kudu APK ngono. Tapi mambune iku sing jadi nang ngono ekstra apa? Ekstra iki lho, minyak wangi dibuang-buang siram-siram nang ngono men. Ben ora ketara mambu. Jadi waktu Jokowi mono kok Jokowi ngambung mambune iku Atatürk. Jadi zaman sahabat juga ada ya, ada saya baca di kitab Hayatul Sahabat, ada sahabat yang dikubur itu enggak mau tanahnya itu mumbul loh. Dikubur maning betul. Terus sahabat tanya kepada Rasulullah, bagaimana ini? Kok nggak bisa dikubur? Harus sana di gua, di lubang gua itu dikubur. Nah, itu ceritanya, itu sahabatku mau ceritanya. Wis dilarang karena anggar wong wis masa syahadat kan ndak boleh dibunuh. Iku waktu perang kalau wong wis masa syahadat dibunuh. Dibunuh akhirnya tanah tuh nggak mau nerima sampai kan jadi jauh ini. Sebenarnya dosa yang orang-orang lebih banyak dari dia itu tidak gitu. Ini kan hanya sudah begitu kok terus dimuntahkan dari bumi itu loh. Ini hanya untuk pelajaran bagi kamu semua supaya nggak ngulangi lagi. Kalau sudah pada saat itu jangan dibunuh. Itu sahabat sampai digitukan oleh Allah itu. Padahal kan orang-orang soleh itu sahabat itu. Tapi karena pernah salah begitu, salah sedikit. Orang mangan ngutang kanan bisa langsung setruk. Sahabat itu kan bahaya orang-orang itu Nabi. Kayaknya bahasanya kan bus orang ikut sunnah ya. Jadi enak-enak baik. Nah, sekarang teruskan sedikit lagi. Na'am man mata bisa finatin. Ini mama mati di atas kapal. Andai kata ada orang mati di atas kapal. Wa ta'adzarul baru dan sulit ya. Wa ta'adzaro dan sulit karena jauh dari daratan, al-baru di daratan. Jadi akan minggir jauh, nanti keburu busuk jenazahnya. Jaza maka boleh ilqa'uha fil bahri, melemparkan di dalam lautan. Atas kiruhu dan diberi bandul ben abot liar subak biar tenggelam sana. Baiklah, fala kalau tidak dibanduli nggak boleh. Kalau tidak dibanduli kan kambang atau kidul. Jadi dibanduli sikile. Banduli waktu sekintal apa waktu
Nang laut ya sanane apalah sing bisa nggo banduli wesi-wesi jangkar apa dibakaken banduli. Tapi kalau di kapal-kapal besar bisa, kalau perahu kecil ya enggak bisa lah. Perahu kecil enggak nggo watu ini gak ono. Akhirnya gombol ya mampu-mampu nang dalan ora apa-apa. Jadi banyak orang Tanjungsari itu yang dibawa ke sini mambu sudah bau tuh. Saya pernah nyolati orang tuh bau busuk banget Allah. Nah kalau itu terlambat pulangnya. Karena memang mau dibuang di atas anak saya tidak ada bandulnya. Kalau udah bandulnya ngalor. Jadi terpaksa dibawa pulang. Setelah dibawa pulang ya, aku sholatnya aja loh. Kalau pagi bilang pinggir mama anak pulang juga nih musola sholatnya. Bau banget. Dawa sakno mari untangi sari nek kadung kono. Maka sing mati ora hiji tok ambek 5 6. Sudahlah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita bisa mengamalkan dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultani Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi masalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tuqahina biha min jamil sa'adat wal wa'na biha darajat wa tukalluna biha min jamil khairati bil hayati badal mamat. Allahumma inna nastaghfiruka nastaghfiruka anjanana wa abdana wa amdana wa arana wa zulatana wa kulla shay'in adidana wa majalna ilahu mikana fika wa amanika wa yajurika min syari kulli syaitan rajim wa jabarani dari ainin wa ibagin min syari jannal qadir. Allahumma ya awal awalin wa ya akhir akhirin ya qalmatul matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya dzubana bisbana bi amrina wa zabbil aqdam rasulullah min kafirin. Ibraduna kafil anna sayyidina wa tarafana mal abrar wa sabuna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana inna anta ra'ufur rahim. Rabbana. Nah, Bari wa idhamu rabbana syura min muslimin muslimat dan mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika walhamdulillahi alamin wa hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. يا إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.